Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasanda Karoma dari kelas 7A2 Akuntansi. Di sini saya akan menanggapi kasus evaluasi hasil keputusan berbasis data. Yang pertama yaitu analisis keputusan berbasis data. 1. Data apa saja yang seharusnya dianalisis sebelum perusahaan mengambil keputusan pengurangan pembelian 40% pada barang slow moving. Sebelum menetapkan pengurangan pembelian slow moving sebesar 40%, perusahaan semestinya melakukan kajian terhadap data, kenaikan biaya persediaan, penurunan putaran persediaan, kontribusi pendapatan tiap SKU, dan peningkatan biaya penyimpanan akibat gudang tambahan. Selain itu, pola permintaan pelanggan, tingkat kadaluarsa, dan histori kesediaan barang juga menjadi bagian penting dari analisis. Yang kedua yaitu evaluasi hasil keputusan. 3. Berdasarkan hasil 6 bulan, apakah keputusan yang diambil dapat dikatakan efektif? Jelaskan dengan melihat indikator kinerja. Berdasarkan hasil 6 bulan terdapat penurunan persediaan sebesar 12%, kenaikan perputaran persediaan menjadi 6,5%, peningkatan profit bersih 8%. Melihat indikator tersebut, kebijakan dapat dinyatakan cukup efektif dalam meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Yang keempat yaitu apakah risiko dari keputusan pengurangan pembelian yang terlalu agresif dan bagaimana dampaknya terhadap pelayanan pelanggan. Pendekatan agresif yang menyebabkan stock out pada produk fast moving dan memicu keluhan pelanggan, dampaknya antara lain menurunkan kualitas layanan, hilangnya penjualan potensial, dan dapat menurunkan loyalitas konsumen. Yang kedua yaitu evaluasi hasil keputusan. 3. Berdasarkan hasil 6 bulan, apakah keputusan yang diambil dapat dikatakan efektif? Jelaskan dengan melihat indikator kinerja. Berdasarkan hasil 6 bulan terdapat penurunan persediaan sebesar 12%, kenaikan perputaran persediaan menjadi 6,5%, peningkatan profit bersih 8%. Melihat indikator tersebut, kebijakan dapat dinyatakan cukup efektif dalam meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Yang keempat yaitu apakah risiko dari keputusan pengurangan pembelian yang terlalu agresif dan bagaimana dampaknya terhadap pelayanan pelanggan. Pendekatan agresif yang menyebabkan stock out pada produk fast moving dan memicu keluhan pelanggan, dampaknya antara lain menurunkan kualitas layanan, hilangnya penjualan potensial, dan dapat menurunkan loyalitas konsumen. Yang ketiga yaitu akuntansi manajerial dan pengendalian biaya. 5. Metode apa yang dapat digunakan perusahaan untuk menghitung penghematan biaya persediaan? Penghematan dapat dihitung menggunakan perhitungan biaya penyimpanan (carrying cost), perbandingan biaya sebelum dan sesudah kebijakan sebagai bagian dari analisis variasi, penilaian efisiensi aktivitas persediaan melalui ABC costing. Yang keenam, bagaimana perubahan rasio perputaran persediaan mencerminkan efektivitas pengendalian persediaan. Kenaikan rasio dari 5 menjadi 6,5 menunjukkan pergerakan barang yang lebih lancar dan menunjukkan bahwa pengendalian persediaan berjalan lebih optimal. Yang keempat yaitu strategi perbaikan. 7. Apa rekomendasi Anda agar perusahaan dapat mencegah terjadinya kehabisan stok produk fast moving? Untuk menghindari masalah yang sama, perusahaan dapat menetapkan safety stock khusus fast moving, melakukan pemetaan produk prioritas dengan analisis ABC, meningkatkan kualitas forecasting dengan evaluasi akurasi secara rutin, mempercepat informasi restock melalui sistem otomatis. Ke-8, jika Anda manajer akuntansi, data tambahan apa saja yang Anda butuhkan untuk membuat evaluasi keputusan yang lebih akurat? Agar evaluasi makin akurat dan diperlukan, data service level dan jumlah kejadian stock out, data margin dan setiap SKU agar mudah ditentukan prioritasnya, lead time and performance, pemasokan, data permintaan musiman, estimasi biaya kehilangan penjualan akibat stok habis. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.